Nathan Ken, seorang pegawai bank, memulai paginya sambil naksir diam-diam pada Seri, pegawai baru. Sebagai asisten manajer, ia menghadapi nasabah kakek-kakek yang curhat soal cicilan. Setelah istrinya meninggal, semangat usahanya hilang. Nathan yang baik hati menyarankan agar si kakek sabar. Ujangan si kakek soal pendamping hidup justru membuat Nathan galau karena sudah lama jomblo. Karena melamun, Nathan gak sengaja menumpahkan kopi panas ke tangannya. Tapi anehnya, ia sama sekali tidak kesakitan. Seri yang melihat kejadian itu merasa khawatir. Karena takut Nathan kenapa-kenapa, Seri buru-buru meminta maaf dan mengajaknya makan siang. Nathan yang sudah lama naksir Seri pun langsung menerima ajakan itu dengan senang hati. Saat makan siang, Seri penasaran kenapa Nathan gak teriak. Nathan pun jujur kalau ia punya kelainan genetik langka bernama SIPA yang membuatnya tidak bisa merasakan sakit, panas, atau dingin. Ini bukan superpower, justru sangat berbahaya karena Nathan sering tidak sadar jika tubuhnya terluka parah. Bahkan bisa berisiko kematian. Di waktu luangnya, Nathan sering main game bareng teman virtualnya, Roscoe. Terinspirasi saran Roscoe untuk cari pasangan, Nathan memberanikan diri mengajak Seri ketemuan di bar. Sayangnya, momen asik mereka diganggu oleh teman lama Nathan yang menyebalkan, yang memanggilnya dengan julukan lamanya, Novoken, karena tahu Nathan tak bisa merasakan sakit. Melihat temannya itu terang-terangan menggoda Seri punya ide cemerlang. Ia memesan minuman yang dicampur saus super pedas. Nathan sih santai saja, tapi si teman rese itu langsung kepedasan. Setelah insiden itu, hubungan mereka makin dekat. Nathan yang lagi berbunga-bunga pun berencana untuk menembak Seri hari itu juga. Rencana Nathan hancur lebur saat 3 perampok santai datang ke bank. Salah satu perampok dengan kejam membunuh manajer karena menolak membuka brankas. Mereka kemudian mengincar Nathan, asisten manajer, untuk melakukan hal yang sama. Nathan pun menolak, membuat si perampok tidak punya pilihan lain selain mengarahkan pistol kepadanya. Tepat saat Nathan akan ditembak, Seri ikut campur, membuat para perampok mengancamnya. Tak tega melihat Seri dalam bahaya, Nathan terpaksa memberikan kode brankas. Setelah menggasak uang, perampok menjadikan Seri sandera untuk kabur. Gak bisa menunggu polisi, Nathan nekat mencuri pistol dan mobil polisi untuk mengejar mereka. Setelah kejar-kejaran seru, Nathan berhasil memojokkan salah satu perampok, Ben, yang ternyata mantan tentara bayaran. Pertarungan pun terjadi di dapur restoran. Ben dengan mudah merebut pistol Nathan, tapi Nathan membalas dengan wajan panas, membuat pistol itu jatuh ke dalam minyak penggorengan. Duel sengit pun tak terhindarkan. Ben membanting Nathan tanpa tahu lawannya kebal rasa sakit. Satu-satunya harapan Nathan adalah pistol di dalam minyak panas. Dengan nekat, Nathan mengambil pistol itu dan menembak Ben. Ia lalu menemukan ponsel Ben berisi pesan soal markas mereka. Nathan memotret tato Ben sebagai petunjuk, lalu meminta bantuan Roscoe untuk melacaknya. Di TKP, Kapten Polisi Mincy justru mencurigai Nathan sebagai komplotan perampok. Sementara itu, Nathan tiba di tempat si kakek nasabahnya. Ia mengobati lukanya sendiri dengan cara ekstrim, mencabut peluru tanpa bius dan menempelkan kulitnya pakai lem. Khawatir pingsan, Nathan meminta obat alergi epinefrin untuk memicu adrenalinnya. Saat akan pergi, Roscoe mengirim lokasi salon tato. Di tengah jalan, Nathan dihubungi Ibu Mincy. Dengan semua bukti yang ada,
Nathan resmi ditetapkan sebagai tersangka utama dalam kasus perampokan dan pembunuhan Ben. Kini, Nathan tidak hanya mengejar perampok, tapi juga menjadi buronan polisi. Situasinya semakin rumit dan berbahaya. Di markas perampok, terungkap fakta mengejutkan. Sherry adalah bagian dari komplotan itu. Ia adalah adik kandung Simon, si ketua perampok, yang sengaja ditugaskan untuk memanfaatkan Nathan agar bisa membobol brankas bank. Semua perhatian dan kedekatan Sherry selama ini ternyata hanyalah bagian dari rencana jahat mereka. Nathan tiba di salon tato dan berhadapan dengan pemiliknya yang sangar. Nathan mencoba bernegosiasi, tapi akhirnya harus berkelahi. Pukulannya tak mempan. Nathan bahkan sampai dihantam ke cermin hingga pecah. Situasi makin sulit. Nathan harus mencari cara untuk mengalahkan pria besar ini dan mendapatkan informasi tentang lokasi para perampok. Si pria sangar kaget melihat Nathan memukul-mukul tangannya ke serpihan kaca tanpa kesakitan. Nathan justru menjadikan kaca itu senjatanya. Setelah berhasil mengalahkannya dan mendapatkan nama Ben, Nathan langsung menghubungi Roscoe. Tak butuh waktu lama, Roscoe berhasil menemukan alamat rumah perampok itu. Misi penyelamatan pun berlanjut ke lokasi berikutnya. Nathan tiba di rumah Ben dan langsung masuk. Tanpa sadar, ia masuk ke dalam jebakan. Setelah terkena beberapa jebakan, ia menemukan seragam bengkel. Saat terjebak tergantung tali, Nathan menelepon Roscoe, satu-satunya sahabat yang ia miliki, untuk meminta bantuan. Ia berharap Roscoe bisa segera datang dan menolongnya dari situasi sulit ini. Nigel, kakak Ben, pulang dan menemukan Nathan tergantung. Saat tahu Nathan adalah pembunuh adiknya, ia marah besar dan berniat menyiksanya. Nathan yang cerdas sengaja meminta dibunuh cepat. Hal ini justru menyadarkan Nigel bahwa kematian instan terlalu mudah. Jadi, ia memutuskan untuk menyiksa Nathan terlebih dahulu secara perlahan-lahan. Nigel mulai menyiksa Nathan, tapi Nathan hanya pura-pura kesakitan. Saat Nigel akan menusuk matanya, Nathan panik dan mengulur waktu. Tiba-tiba, Roscoe datang. Ternyata penampilan Roscoe tidak seperti yang dibayangkan. Kehadirannya yang tak terduga memberi Nathan sedikit harapan untuk bisa lolos dari siksaan maut Nigel. Saat akan kabur, Nigel sadar dan menyerang Nathan. Dalam keadaan terdesak, Nathan menggunakan busur panah yang menancap di pahanya untuk melumpuhkan Nigel. Setelah itu, ia bergegas pergi ke bengkel tempat Sherry disekap menggunakan motor pinjaman Roscoe. Tanpa ia sadari, polisi yang dipimpin Mincy sudah berada di lokasi. Nathan tiba di bengkel dan meminta Simon melepaskan Sherry. Disitulah Nathan syok berat saat tahu Sherry adalah bagian dari mereka. Perjuangannya sia-sia. Simon langsung menghantam Nathan dan akan menindihnya dengan mobil. Untungnya, Mincy dan polisi datang tepat waktu. Sherry ditangkap, sementara Nathan dibawa tim medis. Ternyata Simon masih hidup. Ia menembak polisi dan merebut ambulans yang membawa Nathan di dalamnya. Dengan perut tertembak, Mincy memaksa Sherry mengejar mereka. Di dalam ambulans, Nathan siuman dan terpaksa mematahkan ibu jarinya untuk lepas dari borgol. Ia lalu menemukan alat kejut listrik dan punya ide gila. Di pelabuhan, Nathan berhasil membuat ambulans terguling. Keduanya selamat dan pertarungan terakhir pun dimulai. Meskipun Nathan kebal rasa sakit, staminanya sudah habis. Ia babak belur dihajar oleh Simon. Nathan benar-benar berada di ambang kekalahan. Tenaganya terkuras habis setelah melewati berbagai rintangan berat seharian penuh. Sherry datang tepat waktu dan mencegah kakaknya membunuh Nathan. Sadar adiknya berkhianat, Simon berniat membunuh Sherry. Di momen krusial itu, Nathan melihat kotak P3K berisi suntikan adrenalin.
Ia langsung mengambil dan menyuntikkannya, mendapatkan kekuatan terakhir untuk mengalahkan Simon. Semuanya pun berakhir di pelabuhan itu. Setahun kemudian, Nathan sudah sembuh dan menjadi streamer game. Ia juga rutin mengunjungi Sherry di penjara. Kapok dengan pengalaman cintanya, Nathan memutuskan untuk mencari pasangan hidup dengan cara ta'aruf, berharap hidupnya lebih berkah. Sebuah akhir yang mengajarkan bahwa setelah kesabaran akan ada kebahagiaan yang menanti.